Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini cerita ini kayaknya agak sulit diceritakan kepada anak-anak. Kita semua udah tahu nih. Tapi anak-anak kayaknya agak sulit mencernanya. Makanya kita menceritakan harus pelan-pelan banget. Apa itu? Seputar perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Pertama, kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam awal sekali juz 2. Ada 2 halaman di juz 2. Di awal sekali yang membahas persoalan itu. Mulai dari sayaqulu sufaha'u minan nas sampai dengan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram sampai ayat-ayat itu. Nah, ceritanya begini awalnya nih Bapak Ibu sekalian. Dulu ya ketika awal Islam diturunkan kepada Nabi SAW, saat itu kita sholat atau berdoa atau beribadah itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Hanya saja karena pada saat itu mereka atau kaum muslimin awal-awal tuh ada di sekitar Ka'bah aja, makanya mereka masih bisa sholat di belakang Ka'bah yang tepat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi waktu itu arahnya ke utara agak ke timur lah gitu kurang lebih ya. Nah, tapi masalah mulai timbul ketika saat itu mereka hijrah ke Madinah. Ketika mereka hijrah ke Madinah, kan Ka'bahnya di belakang mereka tuh. Ka'bahnya adanya di selatan, sedangkan Masjidil Aqsa itu adanya di utaranya Madinah. Jadi kita kalau kita sholat di Madinah, kalau kita menghadap ke arah Masjidil Aqsa di utara, maka kita akan membelakangi Ka'bah. Tapi kalau kita menghadap Ka'bah, kita akan membelakangi Masjidil Aqsa. Oke, pertanyaan pertama. Emang kenapa kok pada saat itu kita menghadap ke Masjidil Aqsa? Karena memang Masjidil Aqsa adalah kiblat dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai nabi-nabi selanjutnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa, Nabi Lut, Nabi Yakub, nabi-nabi yang lain lah pokoknya gitu ya. Itu kalau beribadah mereka menghadap Aqsa. Kenapa nggak menghadap Ka'bah aja? Karena saat itu memang di sekitar Ka'bah itu tidak ada kaum yang besar, hanya ada saat itu keturunan Nabi Ismail dan suku Jurhum. Sementara mereka ini bukan kaum yang besar. Terus yang kedua, saat itu memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan pusat peradaban ya di sekitar Aqsa. Makanya ada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, ada kerajaan Nabi Daud, ada kerajaan Yehuda yang itu merupakan kerajaan yang kaum muslimin juga gitu ya. Terus ada lagi ya Imron, keluarga Imron yang saat itu menjadi imam Masjidil Aqsa. Artinya kan saat itu tuh Masjidil Aqsa itu menjadi pusat peradabannya kaum muslimin. Nah, kemudian ternyata ketika hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW, karena beliau ini tinggalnya di kota Mekkah, dari kota Mekkah, terus cerita Nabi Ismail sebagai kakek-kakeknya Nabi SAW dulu juga dari kota Mekkah, dan secara hati Nabi SAW ingin menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau kita menghadap Ka'bah, membelakangi Aqsa nanti jadinya. Sementara kan kota Madinah itu adanya antara Aqsa dengan Mekkah. Oke, saat itu maka Nabi SAW tuh berdoa, ya Allah, tolong pindahkan kiblat kami, arah kiblat kami ke arah Ka'bah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, kami melihat engkau tengadah ya kepada kami untuk berdoa. Dan akhirnya palingkanlah wajahmu ketika kamu sholat ke arah Masjidil Haram. Ini adalah satu kalimat yang lembut sekali dari Allah. Kami tahu ketika engkau tuh berdoa, minta kiblat dipindahkan dan lain sebagainya. Memang pada prinsipnya ya seluruh muka bumi ini adalah tempat ibadah, dan pada dasarnya kan Allah itu tidak ditentukan berdasarkan arah. Jadi mau kita menghadap ke arah Aqsa kayak mau kita menghadap ke arah Ka'bah kayak tetap aja kita menyembah Allah. Akan tetapi saat itu sebagai arah untuk beribadah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih suka kalau menghadap ke arah Ka'bah. Nah, pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beribadah atau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ke arah Masjidil Aqsa setelah hijrah itu kurang lebih sekitar 16 atau 15 bulan. Yang itu kayaknya sekitar 1 tahun 3 atau 4 bulan lah ya, 1 tahun lebih. Kita sholat di Madinah tuh menghadap Masjidil Aqsa. Setelah itu kiblat dipindah ke arah Masjidil Haram. Jadi dari awal kenabian itu kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian sholatnya menghadap Masjidil Haram. Ini menegaskan keutamaan, berarti Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama. Mulia dong? Iya mulia. Yang kedua, nanti pasti anak kita bertanya, emang kenapa sih sholat tuh harus ke arah tertentu, harus pakai kiblat? Oke, contoh sederhananya begini.
eh, kalau kita upacara, terus ternyata barisan orang-orang tuh random, acak. Ada yang menghadap ke kelas, ada yang menghadap ke belakang, ada yang menghadap ke bendera. Kira-kira upacaranya jadi bagus nggak? Enggak dong. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita sholat nanti bayangin nih, di suatu masjid ada imam, imamnya menghadap ke mihrab, ya kan, ke arah Ka'bah. Tapi yang lain, gara-gara kiblatnya nggak ada, kiblat yang nggak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang menghadap tempat wudhu, ada yang menghadap lemari, ada yang menghadap jendela, ada yang menghadap pintu, bebas lah pokoknya. Kira-kira sholat jadi tertib nggak? Enggak. Kayak sekarang nih, sholat yang menghadap Ka'bah itu jadi tertib, jadi indah, jadi bagus, barisannya rapi, barisannya indah. Itu ya. Jadi konsep kiblat dalam Islam itu cuma menunjukkan arah. Kita tidak menyembah Masjidil Aqsa, kita juga tidak menyembah Masjidil Haram. Itu ya. Jadi terangkan kepada anak-anak konsep kiblat itu seperti itu. Yang kedua, emangnya di Masjidil Aqsa ada apa? Nggak ada apa-apa. Masjidil Aqsa hanyalah sebuah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dengan Masjidil Haram. Tapi gini contohnya, kalau kita lagi bangun rumah, ya ada jalan, ada kali. Kira-kira kita memilih pintunya menghadap jalan atau menghadap kali? Tentu menghadap jalan. Kalau kita misalnya bikin rumah, terus kita bikin jendela, mau yang jendelanya itu menghadap tembok atau jendelanya menghadap udara luar? Tentu kita pilih yang jendelanya menghadap udara luar. Artinya, arah itu pasti dipilih arah yang baik. Kenapa kita menghadap ke Masjidil Haram? Karena berarti di sana tersimpan kebaikan. Kebaikannya berupa apa? Tanah itu disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar di sana tidak ada pembunuhan, tidak boleh ada binatang yang diburu, tidak boleh ada tanaman-tanaman yang dipotong, tidak boleh ada kejahatan. Di Masjidil Haram itu, Bapak Ibu sekalian, kejahatan yang kita lakukan, dosanya dilipat gandakan, dan balasan nanti di akhirat itu dilipat gandakan. Jadi nanti kalau ada anak-anak lihat pas umroh ya, itu di Masjidil Haram ada yang nipu, dosanya itu dilipat gandakan. Tapi kalau nanti kita melakukan kebaikan di Masjidil Haram, contoh, kita di jalan ketemu sama orang Indonesia juga, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kan kalau di Indonesia pahalanya biasa aja. Tapi kalau dilakukan di kota Mekah, di tanah suci, di kiblat kita, itu pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana kalau sholat di sana itu tuh pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid sekitar rumah kita, 100.000 kali lipat. Wow, makanya kita memilih menghadap ke sana. Begitu juga dengan ke Aqsa. Di sana juga ada sejumlah keutamaan. Di antaranya negeri di sekeliling Baitul Maqdis, di sekeliling Masjidil Aqsa, dikatakan sebagai Ardul Mubarakah. Ardul Mubarakah itu adalah bumi yang diberkahi. Wow, sekeren itu gitu loh. Artinya, kita tuh kiblat pertama kita yaitu Masjidil Aqsa. Kalau kita menghadap ke situ, artinya kita menghadap ke sebuah negeri yang diberkahi. Dan ketika kiblat kita dipindahin, kita menghadap ke sebuah negeri yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keberkahannya lebih-lebih lagi daripada itu. Karena apa? Ada pahala-pahala yang besar ketika kita melakukan kebaikan di sana. Itu ya analogi sederhananya buat anak-anak. Terus yang kedua, terus kalau emang Aqsa itu diberkahi, kenapa kita harus pindah ke Masjidil Haram? Kenapa nggak ke Aqsa aja? Atau kenapa Rasul nggak langsung aja pindah? Oke, yang pertama, kalau Aqsa itu diberkahi, kenapa kita harus pindah ke Masjidil Haram? Pertama, ada masalah hati. Nabi SAW mencintai kampung halamannya yang merupakan Masjidil Haram itu ternyata yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi tempat asal-usul kelahiran dari keluarga besar Nabi SAW. Kan kita udah tahu ya, antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram yang diciptakan duluan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibangun lebih dulu oleh para malaikat, itu duluannya sekitar 40 tahun. Artinya kiblat itu lebih utama. Masjid Al-Haram itu lebih utama daripada Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak langsung pindah aja? Kenapa Rasul dari awal ngadepnya ke Aqsa dulu? Nggak langsung aja tuh ke Masjidil Haram? Oke, pertama, itu merupakan perintah Allah. Analoginya begini. Kenapa sih sholat itu harus takbiratul ihram, setelah itu harus bersedekah, setelah itu harus berdiri dulu, baca surat Al-Fatihah, surat-surat, ayat-ayat, setelah itu harus ruku, harus berdiri dulu, harus sujud, harus begitu caranya gitu loh. Harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak sholat namanya atau nggak sah sholatnya. Contoh lain, kenapa puasa itu nggak dimulai aja dari jam 6? Kenapa puasa itu mulainya harus ketika azan subuh? Itu semua adalah perintah Allah yang menandakan bahwa agama ini asalnya dari Allah, bukan bikinan Nabi SAW. Memang Nabi SAW juga diberi kesempatan untuk
menetapkan syariat itu namanya sunnah. Akan tetapi sunnah itu sendiri tidak keluar dari batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya ya teman-teman sekalian. Jadi kiblat itu memang Allah yang menetapkan, makanya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau wahai Muhammad berdoa menghadapkan wajahmu ke langit. Karena memang kiblat itu disuruh Allah, bukan Nabi sendiri yang milih, tapi untuk mengubah kiblat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tuh harus berdoa. Nah, di masa kita sekarang nggak bisa tuh. Nanti anak kita nanya, bisa nggak Bu kita berdoa minta kiblat kita dipindahin kemana, ke Istiqlal? Nggak bisa, karena itu adalah hak Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan syariat sudah tidak lagi berubah setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, terkecuali hal-hal yang memang belum dijelaskan. Kalau kiblat udah pasti, udah tek saklek, nggak bisa diubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.